Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati kita. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan yang singkat tapi sangat memberkati kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat, prima, walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan, pembelaan dan pertolongan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 37. Begini bunyi firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan renungan, bahkan temanya pada hari ini adalah tak terpisahkan. Banyak hal yang mau memisahkan kita daripada kasih Kristus. Banyak hal lewat masalah, pergumulan, lewat penyakit, lewat tantangan hidup, ya, lewat usaha dan pekerjaan kita yang sering membuat kita terpisahkan daripada kasih Kristus. Itu sebabnya hari ini mari kita dengarkan baik-baik. Ya, tadi Rasul Paulus mengajarkan kita dalam kitab Roma apa yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dia sudah menerapkan beberapa poin yang menyebabkan kita terpisah daripada kasih Kristus, yaitu lewat penindasan. Ada banyak yang menindas kita di bumi ini, termasuk situasi COVID yang belum juga berujung selesai sampai hari ini. Ini adalah satu penindasan rohani yang membuat kita tidak bebas beribadah, tidak bebas bersekutu dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan situasi seperti ini saudara dan saya mau terpisah daripada kasih Kristus? Saya katakan jangan. Ya, apapun keadaan kita, jangan mau terpisahkan daripada kasih Kristus. Amin. Yang berikutnya, kesesakan. Ya, dengan persoalan, dengan masalah yang kita hadapi, hati kita sesak. Sesak dan tak tertahankan lagi, saudara. Tapi kita belajar seperti Hana. Ketika hatinya sesak, mengalami pergumulan, langkah yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, menangis dan terseduh-seduh, sehingga Tuhan menjawab doanya. Akhirnya dia memperoleh keturunan. Amin. Justru dalam kesesakan itu mari kita datang kepada Tuhan. Ini adalah momentum yang baik bagi kita untuk datang kepada Allah. Kesempatan yang indah kita datang kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami kesesakan. Yang berikutnya, saudara, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, penganiayaan. Ya. Kemudian lagi kelaparan. Ini kelaparannya berbicara ekonomi, saudara. Coba lihat hari-hari ini, saudara, banyak yang meninggalkan Tuhan karena mengejar ekonomi, saudara. Apalagi situasi ekonomi yang saat ini tidak menentu, tidak stabil. Jangan sampai kita terpisahkan daripada kasih Kristus. Ketelanjangan, ini berbicara dosa. Dosa semakin memuncak di akhir zaman ini, seperti dosa Sodom dan Gomora yang sudah sampai pada puncaknya, saudara. Ya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan oleh karena dosa, ketelanjangan. Lalu oleh bahaya dan pedang. Jangan mau terpisahkan daripada kasih Kristus. Seperti ada nyanyian kita berkata, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan,
Tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Yesus adalah sahabat sejati bagi kita, yang selalu menggendong kita, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kita. Ada 3 hal yang kita lakukan supaya kita tidak terpisahkan daripada kasih Kristus. Yang pertama, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Perbanyak berdoa dan tetap berjaga-jaga. Seperti firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya juga. Di akhir zaman ini, di hari-hari yang seperti ini saudara, yang kita lakukan, berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua kita lakukan adalah izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan keinginan kita. Sehingga dengan demikian Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita dan memegang tangan kita dan membuat kita, membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kebahagiaan yang lebih sungguh lagi. Dia akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri dirimu dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga kita lakukan adalah belajar taat pada kehendak Tuhan. Belajar taat pada kemauan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita merancang, kita melakukan rancangan, kita buat program, kita buat planning dan lain sebagainya, silahkan saudara. Tapi dengar baik-baik, biar planning kita tetap ada dalam kendali Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sehingga demikian kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.